kepala daerah, baik itu gubernur, bupati, dan atau wali kota, serta dinas-dinas terkait, menindaklanjuti Permentan 13 tahun 2024 itu sudah diatur semua. Tata kelolanya, khususnya ya adalah dalam penetapan harga TBS untuk mitra plasma dan mitra swadaya. Jadi dari 38 provinsi, baru beberapa provinsi yang kemudian melaksanakan atau menindaklanjuti Permentan 13 ini dalam kemudian secara provinsi itu menentukan harga pembelian TBS-nya yang melibatkan Pemda, melibatkan pabrik PKS-nya, melibatkan asosiasinya, mengacu pada harga sawit di pasar global dan lain-lain. Itu baru beberapa provinsi, dan kami meminta setelah ini kami akan menindaklanjuti ke seluruh kepala daerah agar tindak lanjut dari Permentan 13 ini kemudian bisa dilaksanakan sehingga harga yang menjadi acuan setiap wilayah atau provinsi itu kemudian bisa terbentuk kelompoknya, kemudian harganya bisa kemudian ditetapkan. Ya, kepala daerah tadi juga kita minta aktif melakukan pemantauan terhadap harga pembelian TBS oleh PKS dan memastikan pabrik kelapa sawit PKS di wilayahnya membeli TBS sesuai dengan Permentan 13 nomor 13 tahun 2024, dan selanjutnya bila ditemukan adanya pabrik kelapa sawit yang membeli tandan buah segar yang tidak sesuai dengan ketentuan, agar diidentifikasi PKS-nya itu, PKS-nya siapa, statusnya bagaimana, termasuk afiliasi jaringan PKS itu afiliasi dengan siapa, sehingga dan kemudian afiliasi dan laporannya itu dilaporkan ke Kementan, sehingga kalau terjadi di kemudian hari hal-hal penurunan harga TBS dan lain-lain, selain Pemda yang melakukan teguran atau melakukan pengawasan langsung ke lapangan, tapi Kementan juga bisa kemudian berkomunikasi dengan afiliatornya. Jika ada pelanggaran kegiatan-kegiatan sesuai dengan Permentan, tentu ada sanksi administratif dan juga pencabutan izin barangkali gitu. Dan jika ada pelanggaran hukum, tentunya Kementan menggandeng Satgas Pangan. Dan kemudian setelah disampaikan informasi ini sama juga kesimpulan 2 hari yang lalu, pelaku industri hilir khususnya refinery dan eksportir melakukan kegiatan sebagaimana normalnya sampai dengan tahapan transisi itu kemudian ditetapkan. Sehingga harusnya dengan adanya DSI ini, pelaku usaha yang selama ini baik-baik saja, itu tidak akan ada imbasnya apapun. Tidak akan ada perubahan, tidak akan dirugikan. Ya. Tujuan dari diberlakukannya satu pintu ekspor ini bukan kok DSI diminta cari untung dari situ, bukan. Objektif atau tujuan dari pemerintah adalah untuk meminimalisir atau untuk mengidentifikasi dan meminimalisir kerugian-kerugian negara atas praktek-praktek yang selama ini diduga dilaksanakan oleh oknum-oknum tertentu dalam perdagangan ekspor sumber daya alam kita. Jadi objektifnya itu bukan untuk nyari untung di DSI, bukan, tapi objektifnya adalah menertibkan. Yang tertib jalan terus. Nah, yang belum tertib ditertibkan, praktek-praktek seperti under invoicing dan underpricing atau transfer pricing itu kemudian bisa kita berantas sehingga semua dikelola dengan tertib, adanya keadilan ekonomi yang baik, dan negara mendapatkan penerimaan negara sebagaimana mestinya. Itu yang menjadi tujuan dari diberlakukannya satu pintu ekspor tadi. Kami atas nama pemerintah meminta ke semua pelaku usaha industri sawit, setelah diumumkan ini transaksi perdagangan dilakukan secara adil, baik dari hulu sampai dengan hilirnya, dan dengan harga pembelian TBS yang sesuai dengan harga acuan CPO di wilayah masing-masing. Dan kesimpulan ini sudah ditandatangani oleh berbagai pihak yang hadir, baik pihak asosiasi, kemudian perusahaan eksportir maupun perusahaan refinery, dan juga dari kami pengampu kebijakannya dari Kementerian Pertanian, yaitu Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian. Saya kira itu.